Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di materi prakarya. Untuk pertemuan kali ini kita masuk di bab 3 ya. Yang pertama itu adalah bab pertama yang sebelumnya adalah mengenai tentang pengertian dari kewirausahaan ya. Kemudian bab yang kedua adalah kerajinan budaya non-benda ya, kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Untuk pertemuan kali ini adalah bab 3 yaitu kerajinan lokal benda. Nah, kerajinan lokal benda di sini adapun tujuannya diharapkan peserta didik setelah mempelajari ini dapat memahami bagaimana perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi artefak atau objek budaya lokal, misalnya pakaian daerah, wadah tradisional, dan senjata tradisional. Kemudian adapun dapat menyusun perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi artefak atau objek budaya lokal, yang sebagai tadi pakaian adat, wadah tradisional, dan senjata tradisional yang meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran teknologi, dan prosedur berkarya. Nah, pada pertemuan kali ini, kerajinan lokal benda ini ada beberapa subbab, namun kali ini kita hanya akan membahas 2, yaitu bagaimana konsep budaya, kemudian jenis kerajinan lokal benda itu sendiri. Nah, yang pertama kali adalah, sekarang kalian amati gambar berikut. Nah, di sini ada gambar wayang ya. Berdasarkan gambar tersebut, ajukanlah pertanyaan yang berkaitan dengan ide pembuatan kerajinan dari artefak yang banyak menghiasi rumah tinggal, rumah makan, atau tempat lainnya. Pertanyaan yang Anda ajukan dapat menggunakan format 5W ya. Itu ada what, apa, kemudian way, mengapa, where. Nah, itu format 5W ya. Apa, siapa, mengapa, kapan, kemudian di mana, dan bagaimana. Contohnya misalnya nih, objek budaya lokal apa yang menjadi inspirasi. Nah, salah satunya seperti gambar ini tentunya adalah wayang. Kemudian produk kerajinan apa yang akan dibuat. Misalnya, ini adalah produk kerajinan yang terinspirasi oleh budaya lokal benda. Nah, salah satunya wayang, bisa membuat gantungan kunci berupa wayang gitu kan, atau lukisan-lukisan yang menggambarkan cerita tentang wayang itu sendiri. Kemudian pertanyaannya lagi misalnya, siapa yang akan menggunakan produk kerajinan tersebut. Nah, mulai mungkin dari tingkat anak-anak sampai orang dewasa. Nah, hal-hal itulah yang berkaitan dengan pengajuan sebelum membuat suatu karya ya. Nah, kita masuk ke materi. Oke, di sini ada konsep budaya ya. Kata negara Indonesia itu kaya dengan budaya, baik itu budaya yang telah diwariskan dari nenek moyang kita sendiri maupun budaya yang baru lahir. Karena perkembangan peradaban dan tuntutan kebutuhan hidup sekelompok manusia yang mendukungnya. Jadi kata budaya itu asal mulanya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya. Kata budaya adalah bentuk jamak dari budi, yang berarti budi atau akal. Jadi secara etimologis, kata kebudayaan adalah hal-hal yang berkaitan dengan akal. Nah, jadi budaya lokal ataupun budaya tradisional ini dapat dikelompokkan menjadi 2 ya. Pertama itu adalah budaya non-benda yang sudah kita pelajarin di pertemuan sebelumnya. Kemudian yang
yang kedua adalah artefak yaitu sama dengan budaya lokal ya, atau budaya lokal benda. Jadi budaya non benda sebelumnya itu kan adalah pantun, cerita rakyat, tarian, dan upacara adat. Nah, di sini artefak atau objek budaya itu nanti kita akan membahas lebih lanjut. Nah, kita materi selanjutnya dah. Nah, warisan budaya non benda. Ini berupa konsep ataupun karya yang bertujuan untuk memenuhi rohani maupun kebutuhan kasat mata. Contohnya adalah cerita rakyat, mitos, simbol, tarian, pantun, dan upacara adat. Nah, ini adalah contoh warisan-warisan budaya non benda, yaitu materi yang sebelumnya kita pelajarin. Nah, ini dia ya. Kemudian kita lanjut. Nah, seiring perkembangan zaman, kebutuhan tersier manusia tumbuh dan berkembang, seperti batik untuk memenuhi kebutuhan sandang, keris dalam tanda petik adalah senjata ya, untuk memenuhi kebutuhan pertahanan, kemudian ada angklung untuk kebutuhan kesenian, musik, nah, kemudian pertunjukan wayang kulit untuk memenuhi kebutuhan hiburan. Jadi dari berbagai jenis warisan budaya yang dikerjakan oleh tenaga-tenaga terampil yang berbasis lokal, warisan budaya ini sering disebut dengan kerajinan rakyat. Ya. Atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerajinan adalah barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan ya, tangan manusia. Nah, jadi setiap jenis benda, baik itu jadi setiap jenis budaya lokal, baik itu non benda maupun benda, ini dapat menjadi sumber inspirasi untuk dikembangkan menjadi produk kerajinan ya, sebuah hasil karya yang menghasilkan nilai wirausaha, nilai jual ya. Bisa juga nilai jual, seni. Nah, jadi setiap daerah yang mengembangkan kerajinan khas daerah yang mengambil inspirasi dari budaya lokal daerahnya masing-masing, baik itu kekayaan budaya tradisional. Jadi kekayaan budaya tradisional Indonesia atau kekayaan budaya lokal Indonesia ini adalah merupakan kearifan lokal yang dapat menjadi sumber inspirasi yang tidak ada habisnya ya. Sangat banyak inspirasi yang bisa kita ambil dalam membuat suatu produk kerajinan ya. Dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni kerajinan di Indonesia ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat ya. Sehingga kerajinan menjadi sebuah keterampilan warisan nenek moyang yang berupa karya seni dan budaya yang beraneka ragam. Nah, contohnya di sini, jadi produk kerajinan benda yang berada di sekitar kita pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua ya. Yang pertama adalah produk kerajinan yang dikelompokkan berdasarkan mantra atau dimensi ya. Nah, produk kerajinan berdasarkan mantra atau dimensi ini sendiri dibagi jadi dua ya. Yang pertama, yang A, adalah produk kerajinan dua dimensi. Nah, ini adalah karya kerajinan yang mempunyai dimensi panjang dan lebar sehingga memiliki keluasan. Jadi kerajinan dua dimensi ini hanya memiliki yaitu dimensi ukuran panjang maupun lebar ya. Contohnya, ini properti pakaian adat, nah, kain batik, dan tenunan kain. Jadi properti yang ada di sini pakaian adat ya, kemudian kain batik dan maupun tenunan kain. Yang kedua yang berdasarkan mantra atau dimensi itu adalah produk kerajinan tiga dimensi, yaitu
karya kerajinan yang mempunyai dimensi panjang, lebar, dan tinggi, sehingga dapat diketahui massa dan volumenya. Jadi dia memiliki sebuah ruang di dalamnya ya. Ada panjangnya, lebarnya, adapun tingginya. Nah, contohnya seperti gerabah. Ya, gerabah itu adalah ada guci, ada kendi, keramik, patung, arsitektur, dan benda pakai lainnya. Kemudian jenis kerajinan lokal benda yang dikelompokkan yaitu berdasarkan material ya. Produk kerajinan yang dikelompokkan berdasarkan material. Jadi berdasarkan material yang digunakan, jadi ini maksudnya berdasarkan material itu berdasarkan material yang digunakannya ya. Setiap kerajinan ini dapat dikategorikan menjadi kerajinan yang terbuat dari bahan alam, misalnya seperti bambu, rotan, kayu, tekstil, kulit, dan lain sebagainya ya. Ini juga sudah pernah dibahas di pertemuan sebelumnya. Nah, pada bagian ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai produk kerajinan yang berasal dari inspirasi budaya lokal ya. Budaya lokal benda seperti nanti ada batik, kemudian ada kris, ada wayang, ada angklung, kemudian ada noken. Jadi kerajinan sebenarnya jadi budaya lokal benda ini yaitu yang pertama adalah sebuah bangunan ya. Ibu jelaskan dulu. Bangunan misalnya rumah adat ya. Kemudian ada pakaian adat, ada alat musik tradisional, musik lokal ya. Kemudian ada senjata-senjata tradisional dan lainnya. Nah, jadi kita fokus pada pembahasan ini adalah produk kerajinan yang berasal dari inspirasi budaya lokal benda. Nah, yang pertama adalah contohnya batik ya. Batik ini merupakan ini istilah pertamanya ya. Batik ini merupakan istilah untuk menamai suatu karya tekstil yang terbentuk dari dua kata, yaitu amba yang berarti menulis dan tik yang berarti titik. Nah, dari gabungan kata amba dan titik terbentuklah kata ambatik. Selanjutnya menjadi batik atau batik, adapun kegiatan antara lain menulis dan membuat titik dengan canting. Biasanya alat yang digunakan saat membatik ya. Jadi batik ini secara simbolis berfungsi sebagai pengawal identitas ya. Identitas diri suatu bangsa yang berkaitan dengan semangat spiritual. Jadi keberadaan batik ini menjadi sangat penting sebagai sebuah strategi budaya. Di satu sisi batik juga merupakan sarana pencerahan rohani, tetapi di sisi lain batik juga menjadi legitimasi budaya. Nah, kemudian melalui ragam hias yang sudah dibakukan, batik ini dapat menjadi sebuah identitas yang memiliki kedudukan sebagai sebuah simbol dari bangsa Indonesia. Nah, tentunya sangat banyak, sangat beragam batik-batik yang ada di Indonesia dengan berdasarkan daerah-daerah masing-masing yang ada di Indonesia ya. Budaya lokal yang ada di Indonesia, karena sangat banyak, sangat beragam budaya yang ada di Indonesia ini ya. Misalnya nih, itu batik, misalnya adalah batik Sumatera Utara ya. Itu juga banyak batik Sumatera Utara. Ada motif Harihara Sundung, kemudian motif Padi Patundang dari Simalungun ya. Kemudian kalau batik yang ada di daerah Kalimantan Timur itu apa misalnya motifnya? Motif batik contohnya dari Kalimantan Timur ini ya, di sini ini adalah motif batik, yaitu motif batang garing dari Kalimantan Timur ya. Jadi sebenarnya motif batik Kalimantan Timur itu banyak berasal dari suku Dayak yang sudah mendiami Kalimantan dari dulu ya, dari dahulu kala.
Seperti yang ini adalah motif batang garing yang menjadi simbol pohon kehidupan bagi suku Dayak ya. Kemudian ada juga motif burung enggau. Nah, ini merupakan khas Kalimantan serta masih banyak yang lainnya. Ada lagi motif mandau. Di sini Ibu nggak tampilkan ya. Jadi di situ ada motif mandau, itu berasal dari senjata khas suku Dayak. Jadi kemudian motif pada batik Dayak ini mencerminkan budaya masyarakat Dayak, di mana Dayak yang mempunyai arti air ya, sehingga batik itu menggambarkan bermacam-macam aktivitas yang sering berkaitan dengan sungai. Jadi sangat banyak juga motif-motif batik yang dari Kalimantan Timur ya. Di sini Ibu hanya menampilkan 2. Nanti bisa dicari selanjutnya. Kemudian di sini ada tadi ya, jenis yang produk kerajinan yang berdasarkan material ya. Yang pertama tadi batik, kemudian yang kedua adalah wayang. Nah, wayang ini merupakan cerita yang membedah filosofi kehidupan. Wayang dikategorikan sebagai seni pertunjukan kisah Mayana dan Mahabharata. Dalam bahasa Jawa, kata wayang ini berarti bayangan ya. Selain itu, selain karena pertunjukan wayang ini yang memperlihatkan hasil bayangan wayang itu sendiri, wayang juga sebenarnya dapat diartikan sebagai bayangan atau cerminan dari sifat kebajikan, sifat serakah, dan sifat lainnya yang ada di dalam jiwa manusia. Pertunjukan wayang ini dipimpin oleh seorang dalang yang menceritakan serta memainkannya dan dibantu oleh beberapa orang penabuh gamelan sebanyak 1-2 orang dan diiringi oleh warangana sebagai vokalisnya. Nah, fungsi dalang sendiri adalah untuk mengatur jalannya pertunjukan secara keseluruhan ya. Nah, di sini ada beberapa jenis wayang yang dikenal oleh masyarakat ya. Ada beberapa jenis. Contohnya di sini ada wayang kulit, purwa ya. Kemudian wayang klitik, wayang golek, wayang beber, wayang orang, wayang suket. Nah, ini beberapa jenis wayang yang umumnya dikenal ya. Di sini ada keterangannya, wayang kulit itu adalah kata purwa, dipakai untuk membedakan wayang jenis ini dengan wayang kulit yang lain. Kemudian wayang keliting. Wayang keliting itu, kelitik adalah wayang yang terbuat dari kayu. Nah, berbentuk pipih seperti wayang kulit juga. Wayang golek ini terbuat dari boneka kayu. Kemudian wayang beber adalah seni wayang berbentuk lembaran-lembaran yang dibentuk menjadi tokoh-tokoh dalam cerita wayang. Ini biasanya kemudian wayang orang ya. Wayang orang atau wayang wong adalah wayang yang dimainkan dengan menggunakan orang sebagai tokoh dalam cerita wayang tersebut. Kemudian wayang suket. Wayang yang merupakan bentuk tiruan dari berbagai figur wayang kulit yang terbuat dari rumput. Kemudian yang ketiga ya, masih yang berdasarkan material, yaitu keris ya. Yang pertama batik, kedua wayang, ketiga keris. Nah, keris ini merupakan senjata tikam dengan jenis golongan belati ya. Keris memiliki ujung yang runcing dan tajam pada kedua sisinya. Dengan banyaknya fungsi budaya yang dikenal di kawasan Nusantara, bagian barat dan tengah. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, fungsi keris yang pada mulanya sebagai sebuah senjata dan pelengkap sesajen yang dulunya ya, dulu. Sekarang keris ini lebih banyak digunakan sebagai aksesoris dalam busana adat ya. Misalnya ada festival-festival kegiatan adat. Biasanya kalau di tempat kita itu ada setiap tahunnya adalah
ada erau ya. Nah, itu biasanya banyak memperlihatkan pertunjukan-pertunjukan dari budaya itu sendiri, budaya di dalamnya Kutai ya, mulai dari senjata-senjata tradisional, kemudian pakaian-pakaian adatnya, dan budaya-budaya lainnya ya, budaya lokal yang ada di daerah tersebut. Kemudian di sini ada yang D ya, noken. Noken ini merupakan tas tradisional masyarakat Papua dan hanya masyarakat Papua yang diperbolehkan untuk membuat tas tersebut. Cara membawa tas noken berbeda dengan cara membawa tas pada umumnya ya. Noken dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Jadi ini khusus di daerah Papua ya. Jadi noken ini digunakan untuk membawa barang kebutuhan sehari-hari oleh masyarakat Papua seperti hasil pertanian ataupun barang dagangan ya. Jadi ini kalau pada umumnya kan kita gunakannya itu di lengan ya. Nah, kalau ini digunakannya itu dengan kepala ya. Kemudian ada angklung ya. Angklung ini alat musik multitonal bernada ganda maksudnya yang terbuat dari bambu. Cara memainkannya cukup mudah, hanya dengan menggoyangkan badan angklung akan langsung mengeluarkan suara. Jadi dari sejak bulan November 2010 tahun 2010 ya, angklung itu sudah terdaftar sebagai karya agung warisan dari budaya lisan dan non-benda dari UNESCO. Nah, itu nanti sebenarnya ada banyak ya, ada angklung, kemudian nanti ada ornamen, cuma di sini Ibu tampilkan hanya 5 ya. Ornamen itu ini yang masih berdasarkan material ya. Kalau ornamen itu salah satu ornamen yang sering ditemukan adalah ornamen masjid ya. Ornamen masjid ini merupakan salah satu elemen penting berupa hiasan atau dekorasi ukiran dan kaligrafi yang terdapat pada bangunan arsitektur masjid ya, masjid baik itu interiornya maupun eksteriornya ya. Kemudian ada candi juga. Ibu belum sempat masukkan. Candi ini adalah sebuah bangunan tempat ibadah atau bangunan peninggalan dari agama Hindu-Buddha. Nah, candi juga biasanya sering dijadikan sebagai tempat pemujaan dewa-dewa ya. Dulunya, pada bagian arsiteknya itu candi dihiasi dengan berbagai pola ukiran dan pahatan berupa relief. Nah, namun sekarang candi itu biasanya sudah ini semakin berkembangnya zaman sekarang sudah menjadi sebuah tempat wisata, kemudian juga banyak menghasilkan sebuah karya kerajinan ya yang terinspirasi oleh budaya lokal itu sendiri. Misalnya tadi candi contohnya ya. Banyak sekali pengrajin-pengrajin yang membuat suatu karya yang terinspirasi dengan candi, contohnya membuat gantungan kunci yang berbentuk candi, baik itu nanti yang terbuat dari bahan plastik maupun terbuat dari bahan kayu misalnya, ada dan lain-lainnya ya. Jadi di dalam kerajinan dengan inspirasi budaya lokal atau budaya benda, nah ini kita membuat sebuah kerajinan yang mana kita ambil inspirasinya itu dari jenis-jenis kebudayaan lokal benda ya, seperti tadi candi dia terinspirasi dari sebuah bangunan peninggalan zaman dulu ya, sampai sekarang ada dan dilestarikan. Itu diambil sebuah karya misalnya gantungan kunci. Kalau kita misalnya berkunjung ke Jogja, nah biasanya sanak keluarga kita yang berkunjung ke sana membawa oleh-oleh ciri khas dari budaya daerah tersebut ya. Adapun di daerah kita ini sangat banyak juga
Misalnya dari dari benda-benda kris zaman dulu kan, biasanya kalau di acara Ero ya, setiap tahunnya di Kutai Kartanegara ya, itu kan banyak festival, kemudian ada eh, apa namanya, pameran ya. Itu banyak para wirausaha itu menjual alat-alat tradisional yang dari budaya itu sendiri. Misalnya ada yang dari gantungan kunci dari kris, kemudian alat-alat dari suku yang ada di Kalimantan ya. Jadi sangat banyak. Kemudian ini saja materi untuk pertemuan kali ini, yaitu mengenai konsep budaya dan jenis kerajinan budaya benda ya. Jadi kalau budaya lokal benda itu sama dengan artefak, jadi peninggalan-peninggalan zaman dulu. Itu tadi jenisnya adalah rumah adat, kemudian rumah adat ini banyak juga kerajinannya, bisa dibuat sebagai miniatur ya. Miniatur yang terbuat beragam, ada dari kayu, stik kayu ya, kemudian ada dari plastik, banyak hal lainnya. Kemudian tadi ada pakaian adat. Pakaian adat ini sangat banyak, nanti kita akan jelaskan di pertemuan selanjutnya ya. Kemudian pakaian adat, ada peninggalan senjata, kemudian wadah tradisional. Nah, itu semua contoh-contoh dari budaya lokal budaya lokal benda atau artefak ya. Kalau di sini paling banyak dijumpai itu adalah di daerah kita itu di museum ya. Salah satunya di Museum Tenggarong, Museum Mula Warman yang ada di Tenggarong, Kutai Kartanegara. Kalau kita masuk ke sana sangat banyak peninggalan-peninggalan dan tentang budaya-budaya yang ada di Kalimantan Timur, khususnya Kutai Kartanegara ya. Itu saja yang Ibu dapat sampaikan. Semoga dapat menambah inspirasi kalian, bisa membuka gagasan kalian untuk membuat sebuah karya seni yang menghasilkan nilai jual, sehingga di rumah ada apa ya namanya, usaha rumah tangga yang awalnya masih kecil, berawal nanti semakin lama semakin besar. Ya, harapannya semoga setelah ini langsung punya ide gitu ya untuk membuat suatu karya. Ya, itu saja, kurang lebihnya Ibu mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.